Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Rahmayanti. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Mataram. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode karya ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dituliskan secara runtut dan sistematis. Adapun tujuan dari karya ilmiah adalah agar gagasan penulis karya ilmiah itu dapat dipelajari lalu didukung atau ditolak oleh pembaca. Karena itu, karya ilmiah harus memenuhi sistematika yang sudah dibakukan supaya tidak sulit untuk dipelajari. Adapun struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian karya ilmiah yang dilakukan, misal masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua yaitu isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik atau seberapa sulit pembahasan dan pembahasan dari bahan penelitian tersebut. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab ya. Adapun ciri-ciri karya ilmiah yaitu yang pertama reproduktif, yang artinya karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Dan yang ketiga itu tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjek dan penulisnya. Dan yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisnya, mulai dari penulis sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada penulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan pada tulisan tidak dapat dipahami oleh pembaca. Dan yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam yaitu bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menunjukkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Nah, yang selanjutnya itu terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang selanjutnya bersifat objektif.
Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat yang efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang tidak berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Adapun jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Tentu kalian sudah pernah membuat makalah, bukan? Nah, di mana makalah itu adalah suatu karya ilmiah yang mengutarakan satu masalah dengan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makalah adalah suatu pokok tulisan resmi dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Nah, itu tadi adalah contoh dari karya ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Evia Ramayanti, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.